Selamat pagi rekan-rekan. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita tahu pemilu sebentar lagi akan dilaksanakan. Saya ingin mengingatkan, kita Ada Pak, kalau saya diundang oleh teman dekat saya yang mencalonkan diri dalam pemilu untuk di acara pertemuan, tapi saya hadir hanya untuk sebagai teman, apakah itu dilanggar? Itu masuk kategori yang sangat berhati-hati Bu Alvira. Meskipun Anda hadir sebagai teman, kehadiran Anda sebagai ASN di acara kampanye bisa menimbulkan persepsi publik bahwa ASN mendukung calon tersebut. Sebaiknya digaris Bu, karena peraturan sangat tegas mengenai hal ini. Tapi Bu, saya dengar kita tidak boleh terlibat langsung. Tapi bagaimana kalau hanya ikut diskusi secara informal? Misalnya di grup WhatsApp keluarga atau di lingkup pertemanan. Ya, ASN izinkan berdiskusi politik secara pribadi. Tapi harus berhati-hati Pak, biar tidak secara langsung menunjukkan bahwa Anda itu mendukung terhadap calon tertentu. Bahkan dalam diskusi informal, pastikan kalau Anda tidak mempengaruhi orang lain atau mempublikasikan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana kalau di aktivitas sosial, misalnya saya hanya mulai postingan teman yang mendukung salah satu calon gitu misalnya, itu gimana? Kak, nah itu juga bisa dianggap tidak netral Kamila, kayak menekan like, memberi komentar atau membaca postingan bisa dianggap sebagai dukungan. ASN harus benar-benar bersifat netral dalam media sosial. ingin menambahkan, beberapa dari kita mungkin berpikir, saya hanya ASN biasa, siapa yang peduli? Tapi ingat, setiap ASN memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Jika kita terlibat dalam politik praktis, ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap netralitas pemerintah. Tapi kalau kita memang punya hak pilih sebagai warga negara, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara menggunakan hak tersebut dan tetap menjaga netralitas? Tentu saja Bu Alvira, kita sebagai warga negara memiliki hak pilih, namun penggunaan hak pilih itu bersifat pribadi dan rahasia. Jangan sampai pribadi kita hak pilih atau sebagai ASN secara bijaksana menjadi suara, tapi jaga sikap netral dalam tugas sehari-hari di ruang publik. Kalau di lingkup keluarga atau pertemanan dekat, apakah kita masih terikat dengan aturan netralitas ini? Nah, netralitas ASN berlaku di ruang publik dalam lingkup pribadi seperti keluarga. Anda bebas berdiskusi politik, namun saat Anda masuk ke ranah publik, baik itu di tempat kerja, media sosial, atau kegiatan masyarakat, Anda harus menjaga netralitas. Tugas utama kita adalah melayani semua masyarakat tanpa pandang pilihan politik. Misalnya, apakah ada contoh kasus pelanggaran terkait netralitas gitu? Apakah ada? Bu Kamila, beberapa kasus terjadi di mana ASN menunjukkan dukungan di media sosial atau ikut kampanye tanpa seragam ASN. Beberapa dari mereka akhirnya dikenakan sanksi disiplin, mulai dari teguran hingga pemecatan. Itu menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menjaga netralitas ASN. Saya setuju dengan Bu Salwa. Kita sebagai ASN harus sadar bahwa setiap langkah kita, baik di dunia nyata maupun digital, kita akan diawasi. Jadi jangan sampai kita memberikan kesan bahwa ASN berpihak pada salah satu paslon. Itu akan merusak kredibilitas kita sebagai pelayan masyarakat. Baik, saya kira cukup untuk rapat kali ini. Terima kasih rekan-rekan telah mengikuti rapat ini. Semoga kita sebagai ASN bisa menjaga netralitas kita untuk negara ini. Baik, untuk kesimpulan kali ini ialah ASN harus menjaga netralitas terhadap lingkungan, media sosial maupun pertemanan. Karena sebagai ASN harus netral terhadap pemilihan Pilkada 2024.